Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus atas doanya. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa halangan apapun. Baik, hadirin sekalian, sesi pertama seremonial sudah berakhir, maka menginjak sesi berikutnya, yaitu acara inti tentang webinar konten kreator, dan acara ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Ardi. Saya selaku bawa acara pada kesempatan ini, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan selanjutnya acara kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Ardi. Silakan Bapak Ardi, monggo. Terima kasih Pak Budi dan semua panitia, juga Wade 1 atas kesempatannya semuanya. Sudah didoakan dengan sangat baik sekali. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dan penuh semangat. Untuk waktunya di pemateri pertama, saya kasih waktu maksimal 15-30 menit, karena nanti bisa disambung untuk sesi tanya-jawab, sesi 1 dan sesi 2. Setelah itu nanti akan dilanjut oleh pemateri kedua. Monggo waktunya Pak Budiono, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Halo, apakah suara saya sudah didengar? Iya, dengar Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing sedikit pengalaman saya di bidang content creation ini. Kebetulan kemarin saya dikasih info sama Bu Puspita, judulnya Creative Content Production. Ini saya nggak tahu nanti yang saya share di sini match apa enggak, tapi karena saya praktisi, jadi nanti kebanyakan ya yang saya ceritakan sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Nah, ini konteks digital Indonesia, kenapa kok saya terutama dan banyak yang lain itu memilih berkarya di YouTube gitu. Karena ini data sudah lawas sebenarnya 2017, kalau yang terbaru pasti lebih fantastis lagi. Di tahun 2017 itu di Indonesia ada 143 juta netizen ya. Netizen itu orang-orang yang aktif. Jadi dia nggak sekedar memanfaatkan internet itu untuk browsing yang ringan-ringan gitu, tapi sudah betul-betul hidupnya di internet gitu. Mulai dari cari informasi sampai cari hiburan, belanja, itu dilakukan sebagian besar di internet. Itu ada 143 juta tahun 2017. Kemudian 80%-nya itu mereka mengakses internet setiap hari. Dan 86%-nya itu mengaksesnya lewat mobile device. Kenapa kok mobile device ini menjadi penting untuk disebutkan? Karena salah satu kendala yang kebanyakan itu menjadi alibi para konten kreator baru itu biasanya, waduh aku mau bikin konten tapi nggak punya kamera gitu. Padahal kalau kita melihat bahwa sebagian besar itu cuma nontonnya lewat handphone, mestinya produksinya pun juga cukup lewat handphone. Gitu. Itu sudah lebih dari cukup, resolusinya sudah cukup, dan hasilnya pun bahkan editing pun juga bisa dilakukan lewat mobile device, itu juga sudah cukup. Kemudian kenapa kok YouTube 90% dari 143 million tadi itu mengakses YouTube, jadi netizen Indonesia sepertiga waktunya dihabiskan di YouTube. Ini artinya kalau dari sisi konten kreator itu ini kita sudah punya market yang luar biasa besar gitu. Kita punya penonton potensial gitu. Tayangan apapun yang kita bikin itu berpotensi untuk mendapatkan penonton yang sangat banyak. Gitu. Konteks digitalnya seperti itu. Kemudian tahun 2020 di YouTube itu ada 90 juta pengunjung per minggu yang usianya 18 tahun plus. Artinya di situ juga ada potensi pendapatan yang sangat besar, karena ketika usianya 18 tahun ke atas biasanya sudah
mulai mendapatkan penghasilan gitu kan. Dia kalau mau beli sesuatu juga sudah punya duit sendiri gitu. Ini merupakan market yang sangat potensial. Dan ketika kita punya penonton seperti ini, maka para pengiklan itu juga semakin semangat untuk mengeluarkan budgetnya untuk beriklan di YouTube. Artinya apa? Sebagai konten kreator, kita juga berpeluang untuk mendapatkan income yang lebih besar lagi. Kemudian kenapa kok di antara platform-platform yang ada, itu saya memilih YouTube dan mungkin banyak juga konten kreator yang lain, karena di YouTube itu sudah tersedia sebuah ekosistem untuk berkarya. Pertama, kita sebagai kreator. Kita membuat karya, kita terbitkan di YouTube itu gratis, kita nggak perlu bayar langganan bulanan untuk server gitu. Kalau dibandingkan misalnya kita menerbitkan konten kita kita bikin website sendiri, kita upload konten kita ke website sendiri, wah itu pasti butuh biaya yang sangat besar sekali. Karena sebagai contoh saya aja setiap upload video itu kurang lebih satu video sekitar 2 giga. Bayangkan kalau misalkan saya sudah punya 1000 video, butuh berapa kapasitasnya? Butuh berapa duit seumpama saya langganan sendiri gitu. Jadi saya nggak perlu keluar biaya, saya cuma numpang aja di YouTube. Nah terus YouTube dapatnya dari mana duitnya gitu? Ya, YouTube dapatnya dari advertiser. Karena di mana ada keramaian maka di situ muncul peluang untuk mempromosikan produknya. Maka di situ advertiser masuk. Kemudian ketika advertiser masuk, video yang kita upload itu nanti akan muncul iklan. Kemudian ketika video itu ditonton sama penonton, ya dari sana kreator juga akan mendapatkan bagian dari iklan yang dibayarkan sama advertiser ke YouTube. User juga mendapatkan keuntungan karena dengan menonton di YouTube mereka mendapatkan manfaat juga, ada informasi, hiburan dan lain sebagainya. Misalkan ibu-ibu yang baru belajar masak bisa mendapatkan tutorial bagaimana misalkan bikin OT-OT yang enak, tinggal nonton aja di YouTube. Semuanya ada. Gimana cara bikin sate yang enak, nonton di YouTube. Atau bapak-bapak gimana caranya mancing. Sekarang banyak banget yang kontennya tentang mancing, atau anak-anak kecil gitu yang baru belajar berdoa gitu juga banyak juga yang menyediakan konten itu di YouTube. Artinya di sini ada suatu lingkaran ekosistem yang saling mendukung antara kreator, user dan juga advertiser. Yang semua itu dimungkinkan terjadi di YouTube ini. Kemudian ini yang sering saya katakan kepada teman-teman yang mau menjadi konten kreator, bahwa bukan hanya tentang angka. Biasanya orang itu akan ngejar subscriber sebanyak-banyaknya gitu. Oke, subscriber yang banyak itu suatu kebanggaan atau suatu bentuk capaian gitu, tapi jangan dijadikan bahwa itu sebagai goal yang utama. Apalagi kalau targetnya untuk mendapatkan penghasilan, karena kuncinya di views dan watch time. Jadi kalau views-nya lebih banyak, watch time lebih banyak, maka itu yang lebih berharga. Kemudian lebih dari itu, menurut saya dampak positif ke masyarakat itu jauh lebih berharga. Jadi itu juga harus dipertimbangkan baik-baik. Jangan sampai kita bikin konten yang nonton banyak, tapi di sana justru kita mengajarkan sesuatu yang kurang bagus. Gitu. Tetap berpegang pada etika, kesopan santunan, moral, dan lain sebagainya. Banyak juga misalkan gamer gitu yang lagi live streaming game gitu, kemudian komentar-komentarnya itu ada bisuan-bisuan atau apa kata-kata yang kurang bagus ketika didengarkan sama anak-anak. Menurut saya itu juga harus sangat dipertimbangkan sebagai konten kreator. Kemudian perhatikan juga dampak konten bagi penonton, khususnya anak kecil ya. Jadi karena di YouTube ini kan yang nonton siapa aja gitu, meskipun juga sebenarnya ada batasan ketika yang nonton anak kecil sebaiknya pakai YouTube Kids. Tapi kalau YouTube Kids biasanya anak kecil juga kurang suka karena kontennya memang sangat terbatas, cuman animasi dan lain sebagainya. Padahal banyak yang tidak di YouTube Kids yang
yang menampilkan tayangan yang lebih menarik. Jadi sebagai konten kreator kita tetap punya tanggung jawab moral untuk membuat konten yang bagus untuk ditonton semua usia. Kemudian nikmati prosesnya. Ini yang juga saya tekankan, yaitu mulai dengan apa yang dipunya dulu. Punyanya HP ya pakai HP. Pernah pada suatu saat pas talkshow di Suara Surabaya ada yang tanya, Cak, kalau mau jadi YouTuber anakku perlu beli kamera apa gitu. Berapa puluh juta harganya gitu kan. Ya, menurut saya jangan dulu dimulai dari yang kita belum punya. Karena kalau belum punya kamera, kemudian beli kamera habis gitu dipakai sekali 2 kali sudah nggak bisa konsisten. Itu menurut saya lebih baik dari yang punya dulu, kemudian belajar konsisten gitu. Belajar konsisten ini yang lebih penting bagi seorang konten kreator yang memang dia ingin menjadikan aktivitas membuat konten itu sebagai profesinya gitu, sebagai sesuatu yang nantinya akan menghasilkan. Misalkan seminggu sekali di awal gitu. Atau saya dulu pas di awal-awal itu mewajibkan diri saya untuk upload video setiap hari. Jadi setiap hari harus bikin konten gitu. Itu sebagai cara untuk mendisiplinkan diri, untuk belajar konsisten. Kemudian pertama tentu ada proses gitu kan. Nggak mungkin pas pertama kali bikin kita langsung bagus gitu. Menurut saya, bikin sekarang tapi nggak terlalu bagus itu lebih baik daripada bikin nanti-nanti nunggu bagus. Gitu. Kualitas itu bisa terus kita tingkatkan sambil kita berproses. Kemudian jangan lupa juga untuk membangun personal branding. Ini yang sering dilupakan gitu, atau mungkin sering belum disadari oleh teman-teman konten kreator. Kadang asik menceritakan tentang apa yang dilihatnya gitu tanpa memperkenalkan dirinya gitu. Atau dirinya channelnya sudah besar tapi orang nggak tahu ini sopo sih gitu kan. Yang terkenal jadinya channelnya. Orangnya tidak dikenal gitu. Kalau menurut saya sebagai konten kreator, personal branding juga sangat penting gitu. Kemudian di YouTube itu ada fitur komentar, seringkali kita berkomentar di video-video yang lain, nah itu nggak masalah, siapapun boleh berkomentar, tapi komentarlah yang tulus dan jangan spamming. Spamming itu misalkan ya komentar yang asal-asalan gitu, satu komentar yang sama dipaste ke semua video, atau cuman nice sharing kan, gitu, diulang-ulang. Ya kayak gitu tidak meningkatkan apapun, tidak menambah value apapun bagi pemilik video maupun buat kita. Kemudian di YouTube itu ada aturan mainnya, ini wajib harus disadari di awal bahwa sebagai platform umum yang bebas, YouTube itu punya term of service atau ketentuan layanan. Nanti teman-teman bisa baca, dicari di Google, TOS-nya seperti apa. Kemudian ada pedoman komunitas atau community guidelines. Jadi community guidelines itu bagaimana sebuah tayangan di YouTube itu aman untuk ditonton oleh semua komunitas penonton YouTube. Misalkan tidak boleh di YouTube itu menampilkan ketelanjangan gitu atau nudity atau sesuatu yang berbahaya, misalkan bacok-bacokan gitu, berdarah-darah itu tidak boleh. Atau bunuh diri dan sebagainya itu juga nggak bisa dilihatkan. Kemudian ada pedoman kedua yang juga wajib untuk disadari. Ini banyak sekali saya mendapatkan pertanyaan di forum komunitas YouTube Indonesia. Kebetulan saya menjadi salah satu expert di sana. Banyak kreator baru yang saya nggak melakukan kesalahan apapun kok video saya dihapus sama YouTube gitu. Ternyata dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan itu melanggar hak cipta. Gitu. Jadi hak cipta ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat harus dipatuhi. Gitu. Kalau di Indonesia kemarin Presiden mengeluarkan ketentuan bahwa radio, restoran, kafe yang memutar musik itu harus bayar royalti, di YouTube itu sudah jauh lebih dulu. Jadi kita tidak boleh menggunakan material milik orang lain.
Karena kalau kita menggunakan material milik orang lain itu ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Pertama, orang lain itu bisa melaporkan ke YouTube supaya video kita dihapus gitu. Dan ketika video kita dihapus, itu merupakan sebuah hukuman, dan hukuman itu ada masa berlakunya, misalkan selama sekian hari kita tidak bisa melakukan monetisasi gitu. Kalau diulang, channel kita bisa hilang gitu. Tapi ada juga pemilik copyright itu bisa tetap mengizinkan video itu tayang, tapi hak ekonominya diambil oleh mereka. Jadi percuma aja kita punya video yang rame, tapi duitnya diambil sama yang punya hak cipta. Hak cipta ini misalkan apa? Potongan video. Misalkan akan ada video lain gitu, kemudian diambil sedikit, dimasukin, dikompilasi gitu. Di luar negeri itu ada yang namanya fair use, jadi kita bisa mengambil sekian detik dari video orang, yang penting kita membuat cerita yang berbeda gitu. Membuat cerita yang berbeda dari video aslinya gitu. Atau memberi interpretasi gitu. Tapi kalau di Indonesia, di luar pun maupun di Indonesia, selama yang diambil itu nggak rela, itu tetap bisa melaporkan. Makanya hak cipta ini benar-benar harus difahami oleh para konten kreator, baik yang baru maupun yang lama. Jangan sesekali mengakali hak cipta. Jadi wes mending cari aman aja lah gitu. Kita upload apa yang menjadi sepenuhnya menjadi hak kita. Prinsip dasar hak cipta menurut YouTube seperti ini. Kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain seperti track musik, cuplikan program berhak cipta atau video buatan pengguna lain dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan. Gitu. Jadi prinsipnya seperti itu, prinsip dasarnya. Intinya kita nggak boleh pakai material apapun milik pihak lain, baik itu video maupun musik. Nah, sebagai kreator, YouTube juga sudah melengkapi dengan tools namanya copyright match tool. Jadi ketika video kita itu ada yang ngambil, maka kita mendapat notifikasi. Dan kita bisa memilih mau diapakan itu. Nah, ini contoh copyright match tool di channel saya. Ada banyak banget juga yang ngambil video. Nanti di sini kelihatan kan. Misalkan akuarium ikan hias air laut. Tanggal pengambilannya 5, tanggal tayangnya mereka. Jadi video saya yang akuarium ikan hias air laut itu tanggal 5 April diupload oleh Mario Eka Saputra. Subscribernya dia jumlahnya 3 biji. Yang diambil 100% dari video. Nah, ini kan namanya kurang ajar gitu kan. Jadi mereka pengen punya channel, tapi mereka nggak mau bikin konten sendiri, ngambil video orang di-upload 100% ke channelnya sendiri. Ya cuman karena ini cuma 3 biji, sementara saya biarkan dulu. Biasanya kalau subscribernya banyak dan view-nya banyak, saya minta YouTube untuk menghapus video-video yang diambil. Oke, kemudian menentukan tema channel ya. Jadi konten kreator itu pasti biasanya bingung menentukan tema channel. Termasuk saya di awal dulu, saking bingungnya menentukan tema channel itu, ya akhirnya upload video apa aja yang mungkin untuk di-upload gitu. Misalkan nih, suatu saat saya lagi di perjalanan, kemudian di jalan itu ada kecelakaan itu. Saya langsung berhenti, terus membuat liputan di sana, saya upload ke YouTube. Kemudian saya lagi nonton wayang di ITS, di Natalis, wayangnya saya rekam, saya upload di YouTube. Dan sampai sekarang pun masih banyak yang nonton. Makan di warung, di videokan pertama nggak pakai direview. Pas makan, kamera ditaruh, kita makan diem aja gitu waktu awal-awal. Karena belum terlalu percaya diri untuk ngobrol di depan kamera, direkam, diupload ke YouTube. Gitu. Biasanya hampir semua konten kreator yang otodidak biasanya seperti itu. Biasanya mulai dari kebingungan, mencari tema.
Nah, sebenarnya tema itu ya bisa bisa macam-macam sih gitu. Pertama dari apa yang menjadi hobi. Misalkan hobinya mancing ya sudah bikin konten aja tentang mancing atau hobinya rias ya, bikin konten tentang rias. Atau hobinya maca untuk diri sendiri ya, ceritakan aja bagaimana proses misalkan make up sebelum pergi ke kampus misalkan gitu atau make up sebelum wisuda dan sebagainya. Kemudian apa yang digeluti terus-menerus? Bisa jadi hobi atau bisa jadi aktivitas atau pekerjaan, macam-macam. Apa yang menjadi passion, yang kita sangat, merasa bergairah atau senang untuk melakukannya. Kemudian apa yang ketika melakukannya tidak merasa terpaksa. Karena ini juga kadang-kadang ada yang, saya kebetulan juga ada kelas private coaching untuk konten kreator, konten kreator itu lucu juga. Sudah menentukan misalkan, aku kontenku tentang motovlog gitu. Tapi ketika sudah mulai bikin 1 video, 2 video, dia merasa terpaksa. Kok kok gini ya, kayak apa, masa harus perjalanan aja harus direkam gitu. Nah itu kan sudah menjadi pilihan gitu kan. Kalau kalau sudah kita pilih ya sebaiknya nggak merasa terpaksa. Kalau kita masih merasa merasa terpaksa, mungkin masih perlu di-push atau ya ganti tema gitu. Karena tema pilihannya ada banyak banget. Dan sangat mungkin kita di tengah jalan itu berganti tema atau bercampur tema, enggak masalah. Kemudian bisa juga melihat dari apa yang selalu trending di YouTube. Nah, ini biasanya untuk channel-channel yang news atau eh, tren-tren gitu. Itu biasanya juga ngikutin apa yang trending. Konten itu bisa berupa personal vlog, menceritakan dari sudut pandang kita sendiri. Kemudian bisa berupa dokumentasi atau liputan atau dari sudut pandang orang ketiga. Kita melihat kejadian, kita menceritakan kejadian itu atau kita liputan, misalkan kita melihat demo, kita liput ya seperti reporter gitu kan. Kemudian bisa berupa film pendek yang ini sekarang lagi marak juga. Teman-teman di ISI Jogja itu biasanya output dari tugas akhirnya kebanyakan sekarang bikin film pendek dan harus banyak penontonnya di YouTube. Jadi cara cara berkarya cara baru. Kalau dulu mungkin untuk bikin film itu biaya untuk menerbitkannya sangat mahal, sekarang bisa diterbitkan di platform yang bebas dan gratis ini yaitu YouTube. Gitu. Kemudian bisa juga sketsa kehidupan ya lucu-lucuan gitulah, lucu-lucuan pendek gitu, itu juga bisa. Ini biasanya sketsa ini lebih pendek dari film pendek. Kalau film pendek biasanya ada yang 30 menit, 40 menit, ada yang 1 jam juga. Film pendek yang nggak terlalu pendek. Sketsa kehidupan. Ada gameplay. Gameplay itu ya marak juga sekarang banyak yang sukses juga channelnya, isinya gameplay. Jadi lagi melakukan aktivitas gaming gitu, kemudian direkam, terus disiarkan ke YouTube, dikasih komentar dan lain sebagainya. Gameplay ini bisa live, biasanya kalau sudah besar channelnya sesekali live gitu. Tapi kebanyakan nggak live, jadi pakai screen recorder, kemudian sama wajahnya itu direkam pakai kamera. Nanti digabungkan, ditaruh di bawah sambil ngomentari gamenya seperti apa. Gitu. Ada banyak channel di Indonesia juga yang sudah sangat sukses di gameplay ini. Bisa juga animasi. Nyawang nggak? Wong Ari bilang iku cita-citane gawe widodari gak ganjaran. Yo apa isane nyawang iki? Oke, bisa juga animasi misalkan seperti Caikin gitu atau yang Surabaya ya, Caikin atau animasi Nopal atau Rizky Replay itu juga animasi. Jadi banyak banget bikin animasi yang simpel-simpel aja nggak harus canggih-canggih, yang penting ceritanya biasanya kalau animasi itu kalau Rizky Replay fokus ke horor gitu kan, kalau animasi Nopal itu ke lucu-lucu yang pendek gitu. Bisa juga slideshow, misalkan kita menceritakan cara untuk menurunkan berat badan, tapi nggak ada prakteknya, cuman slideshow aja, cuman gambar-gambar gitu. Itu juga bisa konten seperti itu. Dan masih banyak yang lain, mungkin bisa juga kalau dosen juga bisa bikin konten berupa
materi ajar atau dan lain sebagainya. Atau kalau mahasiswa bisa menceritakan proses mereka belajar online jarak jauh seperti apa. Konten. Jadi apapun bisa menjadi konten. Tapi apakah konten ini nanti akan jangka panjang dan apakah menghasilkan, itu tentu nanti akan berbeda lagi. Kemudian selain menentukan tema konten, itu juga menentukan nama channel ya. Menentukan nama channel juga menjadi sesuatu yang sering menjadi kendala. Biasanya gini, nama channelnya apa gitu. Nama channel itu kalau menurut saya tidak harus sesuai nama diri. Tapi pakai nama diri juga tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan nama dirinya itu sampai 4 kata, ya sebaiknya diambil yang 2 kata aja lah gitu, supaya orang lebih gampang untuk mengingat. Tidak harus ada kata official. Ini karena akhir-akhir ini saya sering melihat ya, channel pribadi tapi ada kata official, misalkan Budiono Sukses Official gitu. Menurut saya nggak perlu juga ya, karena kalau official itu kan seperti akun resmi gitu kan, lebih cocok untuk akun-akun perusahaan gitu. Jadi ada kata-kata official gitu. Kalau akun-akun pribadi menurut saya nggak perlu kata official. Kemudian mudah ditulis dan mudah diingat. Cek di YouTube, pastikan belum ada yang pakai. Jadi kadang ada orang yang nama channelnya sama dengan puluhan channel yang lain. Gitu. Ketika dicari di YouTube, nggak ketemu, yang ketemu channelnya orang lain. Nah ini akan merugikan kita. Misalkan kita kenalan dengan orang gitu kan, channelmu apa? Iki. Karena dicari malah ketemunya channel orang lain. Makanya biasakan usahakan untuk membuat nama channel yang memang belum dipakai. Jadi kitalah satu-satunya nama channel itu di YouTube. Gitu. Jadi supaya ketika dibuka orang cepat ketemu. Kemudian sesuaikan dengan konten jangka panjang. Ini kalau di awal sudah punya ide, nanti kira-kira kontennya tentang apa gitu. Kalau belum punya juga enggak masalah, langsung. Kalau saya sih biasanya pakai nama gitu aja biar gampang. Sesuaikan dengan target audience. Kalau misalkan audiens kita ini kira-kira orang mana? Terus targetku orang Indonesia aja lah gitu. Atau targetku orang luar gitu, maka harus pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh penonton global. Oke, ini contoh-contoh nama channel yang ada. Ini contohnya ini saya Budiono Sukses, kemudian Farida Nurhan, ini pakai nama ya. Terus Liana Nurse, Animasi Nopal, ini pakai nama orang juga ditambahi animasi, kemudian Rizky Replay, Sobat Dapur. Nah ini tidak pakai nama orang, Best Ever Food Review Show, kemudian Hobi Makan, Ayo Bikin Sendiri gitu. Jadi meskipun pakai bukan nama sendiri, tapi dari namanya sudah tergambar kira-kira kontennya tentang apa. Best Ever Food Review Show berarti ya pasti tentang food. Hobi makan ya berarti tentang makanan gitu kan. Terus Ayo Bikin Sendiri berarti kira-kira tentang DIY, tentang bikin sesuatu. Kemudian senjatanya kreator itu apa? Selain alat, pertama niat, dan niat. Karena seperti hobi maupun pekerjaan yang lain atau profesi yang lain, sebelum alat, ya niat itu yang paling utama. Gitu. Jadi kalau sudah punya greget, aku sudah greget mau bikin channel, nah ini harus dijaga ini niatnya. Jangan sampai ngeleyang di tengah jalan. Niatnya hilang, kemudian ya sudah bikin satu video, habis gitu sudah hilang. Oke, setelah niat yang kuat, kemudian kamera beserta perlengkapannya, ini dalam asumsi saya kita ngambil gambar ya. Kalau animasi ya tentu nanti beda alatnya. Kemudian laptop atau komputer yang mumpuni untuk video editing. Kalau pakai HP juga bisa sebenarnya, tapi kalau saya sendiri pakai laptop. Kemudian software video editing asli, ya saya sarankan yang asli, meskipun harganya biasanya mahal lumayan. Tapi kalau pakai bajakan ya, kalau niatnya menjadi profesi dan profesi itu nanti akan menjadi penghasilan, maka penghasilan yang menggunakan softwarenya nggak asli ya, menurut saya kurang bagus juga. Jadi pakai yang asli. Atau bertahap, di awal belum mampu beli yang asli ya sudah, kita pakai yang gratisan dulu.
ada watermark-nya sudah nggak apa-apa daripada bajakan gitu, atau download APK yang watermark-nya nggak ada tapi itu colongan gitu, itu sangat tidak bagus. Nanti kalau sudah menghasilkan baru beli yang software asli. Kemudian musik latar bebas hak cipta atau backsound yang bebas hak cipta. Ini buat teman-teman yang suka pakai musik ya. Karena musik itu biasanya punya hak cipta, tapi ada banyak juga musik yang bebas dari hak cipta. Itu kita bisa berlangganan misalkan ke provider-provider musik yang bisa digunakan untuk YouTube seperti ini. Tapi kalau teman-teman males untuk berlangganan, karena berlangganan juga cukup lumayan, bisa pakai YouTube Audio Library. Di sana sudah disediakan sama YouTube musik-musik yang jumlahnya ribuan, bisa kita pilih sesuai dengan keperluan, dan itu gratis. Kemudian tentu saja kita butuh koneksi internet yang kencang ya untuk uploadnya. Karena sebagai contoh, misalkan saya setiap upload tuh sekitar 2-3 giga lah. Nah itu kalau nguploadnya lemot, wah, ngupload video satu aja bisa berjam-jam gitu. Padahal kadang kita selesai ngedit itu cuman beberapa menit sebelum jadwal tayang gitu, maka butuh koneksi internet yang sangat cepat. Oke, seperti ini gambarannya. Jadi kalau saya pakai 2 kamera 1, kamera 2, dan kamera sebagai sumber video, kemudian audio recorder sebagai sumber audionya. Masuk ke software Final Cut Pro. Nanti di situ diedit. Ngeditnya seperti apa? Wah, nanti bisa dipelajari sendiri teman-teman, karena setiap orang itu punya preferensi masing-masing, dia mau pakai software yang mana. Saya pakai 2, yang di MacBook itu pakai Final Cut Pro, kalau di PC itu pakai Corel Video Studio. Itu sama-sama lisensi. Kalau Corel itu seingat saya dulu sekitar murah, kalau Corel itu sekitar 100 atau $200 gitu. Kalau Final Cut Pro agak lumayan, sekitar 400-an. Kemudian bagaimana proses membuat konten? Pertama, riset dan perencanaan. Kalau saya konten tentang kuliner ya, jadi misalkan saya mau syuting besok, misalkan rawon gitu. Saya harus riset dulu nih, rawon ini kira-kira jam bukanya jam berapa gitu. Kemudian ini jenis rawonnya seperti apa, dibandingkan dengan rawon yang lain posisinya di mana gitu. Harganya seperti apa dan lain sebagainya. Kita cari sumber eksternal dulu. Nah, nanti begitu masuk ke produksi atau perekaman atau filming, di sana saya cari footage sebanyak-banyaknya atau rekaman video sebanyak-banyaknya, mulai dari proses rawon itu dibuat atau dagingnya dipotong-potong dan lain sebagainya. Kemudian cari informasi dari sumber langsung gitu. Dari misalkan dari pemilik warungnya, itu kita gali informasi selengkap-lengkapnya. Yang saya gali biasanya ini warung berdirinya dari tahun berapa, sudah berapa lama, itu untuk menggambarkan seberapa legend si warung ini. Kemudian jam bukanya, karena penting buat penonton ketika mereka mau nyoba itu harus tahu betul jam bukanya jam berapa. Kemudian libur nggak? Kalau libur harinya hari apa gitu. Kadang-kadang oh iya libur tapi nggak tentu. Waduh ini repot juga ini. Kadang oh iya libur setiap Jumat gitu. Dan lain sebagainya. Digali info sebanyak-banyaknya dan diambil footage atau potongan video sebanyak-banyaknya juga. Kadang opening itu kadang sampai di-take beberapa versi gitu, supaya mendapatkan feel yang paling oke gitu. Bisa juga karena salah sih, jadi retake diambil ulang gitu. Nggak masalah, karena saya juga melihat channel-channel yang besar sudah jutaan subscriber itu, ketika syuting juga sama aja ternyata, sama-sama sering salah juga gitu. Jadi yang teman-teman lihat di hasil akhirnya, ternyata syutingnya nggak selalu selancar itu gitu. Oke, kemudian tahap ketiga adalah editing. Editing itu tentu karena ada beberapa kamera kan, bisa juga yang paling umum sih 1 kamera gitu. Paling agak meningkat sedikit 2 kamera. Meningkat lagi 3 kamera. Meningkat lagi ada pakai drone segala macam gitu. Kemudian ada sumber audio dari recorder. Nah, tentu perlu diedit, disinkronkan di video editing software.
Kemudian tidak semua hal perlu dan layak ditayangkan. Misalkan kadang ada penjual itu saking emosionalnya gitu, itu menceritakan sisi-sisi yang mestinya nggak layak untuk jadi konsumsi publik gitu. Yang seperti itu juga harus diedit atau di-cut supaya nggak muncul gitu. Kemudian setelah diedit selesai, pastikan double check, jangan sampai ada yang salah info yang dimasukkan ke video akhirnya. Setelah di-render, kemudian ditonton lagi. Ketika sudah pasti nggak ada yang salah, kita upload ke YouTube, kita jadwalkan untuk tayang. Kebetulan kalau saya jadwal tayangnya Senin, Rabu, Jumat, jam 3 sore saya set seperti itu. Kemudian di-set metadatanya seperti judul, deskripsi, tag, hashtag, kemudian thumbnail dan sebagainya. Terus kita lakukan, ya termasuk itu namanya termasuk optimasi gitu kan. Terus dijadwalkan untuk tayang, kemudian setelah tayang tentu kita melakukan evaluasi. Jadi apakah konten kita ini sudah mencapai apa yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang kita nggak ngeset target yang banyak-banyak gitu. Supaya nggak sakit hati kalau ternyata, ini bikin videonya sudah sangat niat, tapi ternyata yang nonton nggak ada. Atau kadang bikinnya nggak terlalu niat atau malas-malesan, tapi yang nonton banyak gitu. Nanti kita perlu evaluasi supaya ke depan kita bisa tingkatkan di video yang berikutnya. Oke, ini contoh tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah di Jakarta, di YouTube Studio, di YouTube Space. Kira-kira proses produksi seperti ini kalau di studio ya. Jadi ada kamera, 1, 2, 3, 4, kemudian ada lighting, ada key light, ada headlight dan sebagainya banyak. Itu nanti secara teknis bisa teman-teman perdalam lagi kalau sudah serius ingin menjadi content creator. Nanti tentu saja itu tadi masih sangat dangkal. Nanti saya pengennya ada pertanyaan dari teman-teman supaya kita bisa menggali lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.